Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun kita berada. Salam Patunggilan. Saya Pendeta Yesi Kapitan, pendeta tugas khusus yang melayani pekerja migran di Hong Kong, pada saat ini ingin mengajak kita semua untuk datang beribadah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Pelayanan akan dilayankan oleh saya dan juga rekan-rekan pekerja migran yang ada di Hong Kong. Ibu-ibu dan saudari-saudari warga GKJW yang sudah lama berada dan merindukan beribadah bersama-sama dengan keluarga besar GKJW yang ada di Indonesia. Kami dengan segala keterbatasan kami dan kerendahan hati kami ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dan ingin juga menjadi berkat bagi GKJW dan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Ibadah minggu ini merupakan ibadah minggu Paskah ke-6. Secara khusus ibadah saat ini dilayani oleh pekerja migran Indonesia dari GKJW yang ada di Hong Kong, dan Ibu Pendeta Yesi Puspitasari Kapitan selaku Pendeta GKJW tugas khusus di Hong Kong. Untuk memulai ibadah kita saat ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Pekerja migran Indonesia asal GKJW adalah warga GKJW diaspora yang bekerja di luar negeri. Kendati mereka harus berjuang dan bekerja jauh dari keluarga, saudara, gereja, namun senantiasa cinta mereka kepada Tuhan Yesus dan GKJW tidak pernah berpudar. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berkarya menyatakan kuasa kebangkitannya dan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus juga mengutus mereka menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Untuk itu, mari kita lakukan ibadah khusus minggu ini dengan penuh sukacita. Karena dengan rasa persaudaraanlah kita dapat dikuatkan, diteguhkan di dalam iman. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyambut ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan.
kita memulai dan mendasari ibadah kita pada minggu ini dengan mengucapkan dan melakukan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu Paskah saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, di Minggu Paskah yang ke-6 tanggal 9 Mei 2021, tema ibadah yang diberikan kepada kita adalah kebangkitan telah terjadi dan kami hanyalah saksi-saksinya. Untuk bersama-sama menyambut apa yang menjadi tema ibadah kita, bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 baitnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kita memasuki panggilan pertobatan di mana kita membawa hati kita persiapkan supaya kita mengambil saat teduh sejenak ketika kita juga merenungkan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan inilah saatnya bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pengantar kita untuk panggilan pertobatan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Firman ini mengingatkan kita semua untuk menyadari dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Ketika kami berusaha mengasihi sesama kami ya Tuhan, kami melupakan bahwa Engkau terlebih dahulu mengajarkan kepada kami bagaimana mengasihi seharusnya. Terkadang kami sebagai manusia menyerah kepada keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami untuk mengasihi sesama kami. Ketika kami juga memberikan label, ketika kami juga memberikan kategori kepada siapa seharusnya kami mengasihi, ampunilah kami ya Allah, karena ketika kami sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu ini, kami mengkategorikan mereka yang seharusnya kami kasihi dan
yang tidak seharusnya atau tidak patut mendapatkan kasih. Hari ini kami bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kami dan mengingat kembali bahwa seharusnya kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami meneladani kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kasih itu melampaui batas, di mana kasih itu melampaui perbedaan, menjembatani segala perbedaan-perbedaan yang ada, bahkan perselisihan-perselisihan yang mungkin kami alami, kami rasakan. Bahkan di negara rantau ini, terkadang bagi kami, hati kami menjadi hambar untuk bisa mengasihi orang lain, karena kami merasa bahwa kami pun butuh dikasihani. Ya Yesus yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, terima kasih jika Engkau masih mau memberikan kami kesempatan. Ketika kami mengakui dosa kami dan kesalahan kami juga diberi kesempatan untuk sekali lagi memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Ketika kami juga diberikan kesempatan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan kasih-Mu, sehingga dengan teladan inilah kami belajar untuk mengasihi lebih lagi sesama kami, bahkan juga dengan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya bahwa anugerah keselamatan-Mu ada atas kami, dan kami ingin menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Sang Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama akan menerima berita anugerah Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita bersama-sama akan menanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama dan yang kedua.
kita membaca, menggumuli, merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan dan kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan selaku Kepala Gereja yang menjadi sumber rahmat dan berkat bagi setiap kehidupan kami. Kami menghadap sujud kehadirat-Mu kembali, mengucapkan syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya seluruh rangkaian ibadah ini, biarlah Tuhan sendiri yang mampukan kami dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berfirman atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama ini, menjadikan sumber kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami semua. Kami menyerahkan Ibu Yesi yang akan menabur firman Tuhan ini. Berikanlah roh hikmat, kemampuan, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan hanya seturut atas kehendak Tuhan saja. Begitu pula kami yang siap mendengarkan dan merenungkan, kiranya Tuhan mampukan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Demikianlah Tuhan doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan mampukan kami dalam menggumuli kebenaran firman Tuhan. Awal hingga akhir persekutuan dalam ibadah ini hanya kami serahkan seutuhnya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah tiap orang yang percaya walaupun tidak melihat, dan dimampukan menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.
Bapak yang dikasihi dalam Kristus, kita bersama-sama sudah mendapatkan firman Tuhan melalui bacaan yang baru saja dibacakan oleh salah satu petugas yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17, di mana di sana LAI memberikan judul perintah supaya saling mengasihi. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, berapa lama atau berapa banyak kita mendengar perintah untuk saling mengasihi? Banyak kali. Mungkin sejak ketika kita menjadi Kristen pertama kali, mulai sejak kita kecil. Kalau kita dari Kristen sejak kecil, berarti sejak kita CD pun atau sebelum CD kita sudah diajari oleh orang tua kita untuk mengasihi. Ya. Sejak dinilah, sejak pertama-tama kita mengenal Kristus, kita sudah diminta untuk mengasihi. Pertanyaannya selanjutnya, sulit nopo mboten? Sulit. Wah, buat sanggane. Kita diminta untuk mengasihi oleh Tuhan kepada sesama kita manusia sejak kita mengenal Kristus. Tetapi memang sulit untuk kita lakukan. Apa yang kira-kira membuat sulit? Karena kita sebagai manusia, kemampuan kita itu terbatas. Kedagingan kita membuat kita memiliki batas dalam mengasihi. Kemampuan daging kita ini juga membuat kita mengkategorikan, memilah dan memilih siapa yang harus dikasihi. Bahkan juga di dalam doa tadi saya mengatakan, lah repot mau mengasihi orang lain. Nah wong aku ini loh ya butuh dikasihi, butuh kasih sayang, dikasihi. Bagaimana saya harus mengasihi orang lain? Wong saya saja sendiri tidak bisa merasakan kasih kepada diri saya sendiri. Ibu bapak yang terkasih, di Minggu Paskah kita pada hari ini, dan di mana kita juga baru saja menyambut Hari Buruh, ya, International Labor Day, tanggal 1 Mei, dan di minggu pagi ini kita ingin merenungkan bersama, siapa sih yang harus kita sebut sesama itu? Siapakah yang harus kita kasihi? Dan jika Tuhan berkata bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat, bagaimana kita sebagai sahabat-sahabat Yesus ini menerapkan kasih? Dan ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari ini, apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen untuk melangkah dalam hidup kita sebagai sahabat-sahabat Kristus? Yang pertama, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang tinggal di dalam kasih Kristus ketika kita juga menuruti perintah Tuhan. Itu syarat utama. Siapa yang disebut sahabat adalah kita yang tinggal di dalam Kristus, sahabat Kristus. Lalu siapakah yang kita sebut sesama sekarang? Menjadi perantau di negara orang ini ada plus dan minusnya. Minusnya kadang kita merasa terasing di negeri orang asing ini. Pertama kali saya datang ke Hong Kong 5 tahun yang lalu, entah apa jadinya saya kalau saya tidak bertemu dengan ibu-ibu panjenengan semua yang juga berasal dari Jawa Timur dan dari GKJW. Saya mungkin akan merasa terasing walaupun saya datang kemari sekeluarga. Orang ono sing kenal, tidak ada yang kenal. Kita menjadi pendatang atau orang asing di negara asing. Nah, minusnya itu akan merasa kesepian, akan merasa terkadang sendiri. Terkadang kita juga mengalami ketidakadilan di negara orang karena warna kulit kita, karena ketidakbisaan kita berbahasa.
datang pertama kali ke Hong Kong nggak bisa bahasa Kantonis, dipikirnya wah semua bisa teratasi dengan bahasa Inggris misalnya. Ternyata nggak semua bisa berbahasa Inggris, sulit untuk beradaptasi. Plusnya apa? Yang tidak kenal menjadi kenal. Yang sebelumnya bukan siapa-siapa menjadi saudara. Siapakah sesama kita? Adalah ketika kita yang datang sebagai orang asing dan kita disambut dengan tangan terbuka. Siapakah sesama kita? Adalah kita yang menyambut orang lain sebagai sesaudara kita, dan kita menerima mereka sebagai bagian dalam hidup kita. Itu yang kita terapkan. Di dalam pelayanan gereja, kita tidak lagi mengenal, kamu orang bukan GKJW. Oh, kamu bukan lagi orang Kristen. Tetapi justru dengan pelayanan yang kita berikan, kebersamaan kita di Hong Kong ini, kita menerima sesama kita, siapapun mereka, dari mana datangnya, pokok ketok nek wong Indonesia. Nah, kadang kita begitu. Disapa, dirangkul, ditanya, dari mana Mbak asalnya? Ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana, ya kan? Nanti kalau ketemu, oh Jawa Timur, oh Jawa Timur endi? Semakin akrab lagi. Aku daerah Blitar, oh aku Malang, dan seterusnya. Kita yang menerima keberadaan orang asing menjadi bagian dalam hidup kita, inilah sesama. Siapa lagi? Ketika kita datang ke Hong Kong sebagai pekerja, kita masuk ke dalam keluarga baru. Orang-orang yang kita layani, majikan-majikan kita, para pekerja migran ini keluar dari keluarga mereka masing-masing, dari daerah mereka masing-masing ke negara tempat mereka bekerja untuk tinggal bersama dengan keluarga asing yang sama sekali belum saling mengenal. Mereka akan mendapatkan mungkin kenyataan di mana majikan bisa memperlakukan para pekerja atau kami para pekerja migran ini dengan baik, tetapi ada juga mungkin yang bernasib buruk ketika kami sebagai pekerja migran Indonesia datang kepada keluarga yang mungkin memperlakukan kami dengan sangat buruk. Keluarga, pertemuan orang asing di satu tempat, di dalam satu rumah selama paling tidak 2 tahun, ini bisa menimbulkan konflik satu dengan yang lain, ketidakcocokan satu dengan yang lain. Tetapi apakah kita kemudian bisa menyebut mereka tidak layak untuk dikasihi? Ataupun kita yang datang sebagai pekerja migran ini kan menjadi hamba, ya. Kalau mau dibilang status pekerja migran ini adalah status yang mungkin orang akan memandang sebelah mata. Jangankan di negara tempat kita bekerja, tetapi mungkin di negara kita berasal, orang akan mengkasihani kita. Walah, dadi TKW toh ibu walah, tibae budal dadi TKW toh. Perkataan-perkataan seperti ini sudah bisa mendeskripsikan bagaimana pandangan pekerja migran sebagai hamba itu. Hamba dalam artian sesungguhnya, kita datang ke sini mau dadi batur. Tetapi ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini, Rasulnya mengingatkan kepada kita semua juga bahwa keberadaan Tuhan datang ke dunia ingin mengangkat derajat semua orang supaya sama di hadapan Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Kita tidak lagi menjadi buruh, kita tidak lagi menjadi batur yang cuman kalau dipikir, oh kerjone
ya kan? Cuma sepele itu. Jadi domestic worker itu pekerjaannya orang yang nggak butuh ilmu, yang nggak sekolah tinggi. Apa? Masak bisa kan ya, masak sehari-hari perempuan masak, mencuci sehari-hari perempuan mencuci. Pekerjaan perempuan yang nggak butuh ilmu tinggi, yang cuma orang-orang yang tidak berilmu tinggi yang akan melamar menjadi TKW. Ini adalah anggapan-anggapan yang sering kali kita terima, Ibu Bapak. Tetapi apakah demikian kita akan selalu menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang akhirnya menempatkan diri sebagai hamba yang tidak punya percaya diri, bahkan kita dianggap tidak bernilai, bahkan kita akhirnya tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Tuhan ingin mengatakan bahwa semuanya itu harus dibongkar. Bongkar. Bahwa kita yang berangkat sebagai pekerja migran, ini adalah orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman. Perempuan-perempuan berani yang luar biasa meninggalkan orang-orang yang mereka cintai untuk mengadu nasib ke luar negeri, yang tidak semua orang berani melakukannya. Ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang dikatakan tidak membutuhkan ilmu. Sampai ke Hong Kong kita bisa belajar Kantonis. Belajar loh itu. Saya saja tidak bisa bahasa Kantonis. Tapi ibu-ibu pekerja migran yang di sini menguasai itu dengan baik. Membuktikan bahwa bekerja di sini butuh ilmu, butuh mikir, nggak sekedar datang. Masak. Lale orang kulino masak, apa ya iso masak? Apakah tidak membutuhkan ilmu dan keterampilan itu? Membutuhkan. Masuk ke rumah majikan dengan begitu banyak barang elektronik yang canggih, yang kita mungkin di tempat kita berasal tidak pernah menemukan itu. Tapi mau tidak mau harus bisa. Ya harus bisa. Bahkan ketika sampai di Hong Kong ini, tidak sedikit para pekerja migran yang mencoba untuk memperbaiki nasib mereka, belajar menimba ilmu dengan mengikuti kursus-kursus, mengikuti universitas terbuka, bergabung dengan organisasi-organisasi yang membuat mereka belajar banyak hal. Yang sebenarnya kalau di Indonesia, ilmu yang akan didapat itu menjadi ilmu yang sangat mahal karena harus membayar dengan harga yang cukup tinggi. Kita di sini diberikan ilmu untuk belajar hak asasi, kita diberikan ilmu macam-macam untuk tahu tentang hak-hak kita sebagai pekerja. Ini butuh ilmu. Kalau kita bisa menghargai bahwa ternyata pekerjaan sebagai domestic worker, pekerja migran Indonesia, TKW itu bukanlah pekerjaan yang sepele. Disitulah kita baru bisa dikatakan kita bisa mengasihi diri kita sendiri, ibu-ibu. Kalau manusia ini sudah merasa cukup untuk mengasihi dirinya sendiri, barulah memang dia bisa mengasihi orang lain. Karena kebutuhan pribadi yang dia butuhkan itu cukup. Ini sudah menjadi hal yang manusiawi. Kita bisa katakan, ya nggak bisa gitu. Tuhan perintahkan mengasihi orang lain baru mengasihi diri sendiri. Tetapi kembali lagi kepada kita, apakah kita yang tidak cukup ini, yang tidak pernah bisa mengasihi diri sendiri, yang tidak pernah menghargai diri sendiri, bisa dengan total mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri dulu? Tidak bisa. Ibaratnya kalau kita tidak sehat terlebih dahulu, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang sakit? Apalagi di tengah-tengah situasi COVID seperti ini. Maka Tuhan ingin mengatakan kepada kita, dan dia tekankan berkali-kali di sana di ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Berkali-kali kata sahabat itu dikumandangkan agar kita sebagai umat Tuhan ini percaya diri dengan kemampuan kita dan tidak menyerah kepada keterbatasan kita untuk berhenti mengasihi orang lain akhirnya. Agar kita sebagai manusia ini juga selalu mengingat bahwa sejak
kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah memberikan kita kasih yang mula-mula yang ada di dalam hidup kita. Bahwa kita yang sejak lahir ke dunia ini kita berharga, baik bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Tidak ada satupun yang tertinggal dan terlewat. Semuanya berharga di hadapan Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, jika memang kita diperintahkan untuk bisa mengasihi orang lain, marilah kita terlebih dahulu juga mengingat dan melihat bahwa ketika Tuhan mengasihi dunia ini, Dia tidak memilah dan memilih. Dia memberikan nyawanya untuk semua manusia, tanpa melihat golongan, agama, ras, suku, dan apapun, bangsa. Kita mungkin merasa bahwa Tuhan itu terlalu banyak bebannya. Tuhan ini terlalu banyak bebannya. Kalau saya harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi, saya tidak akan mampu. Dan akhirnya ketika kita melihat sesuatu yang tidak kegayuh dengan tangan kita ini, kita akhirnya menjadi berhenti. Aku nggak bisa kok jadi seperti Tuhan. Hidupku begini, ya begini. Aku adanya begini, ya begini. Mandek, cekrek. Ini kesalahan kita. Tetapi di sini kita diingatkan, ayo belajar mengasihi, melintasi. Kasih yang melintasi apapun, perbedaan dan apapun. Sehingga ibu bapak yang dikasihi di dalam Kristus, kita bisa menerapkan kasih itu dengan sempurna di hadapan Tuhan. Bagi jemaat yang pada saat ini juga mengikuti ibadah ini secara online, keberadaan kami sebagai warga diaspora di Hong Kong ini tidaklah mudah. Dan mungkin juga keberadaan warga diaspora dimanapun berada di negara asing dan terpisah dari tempat kami berasal, tentunya memiliki tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi apa yang bisa membuat kita saling mengasihi dan saling mendukung walaupun kita jauh? Tentunya adalah kasih Tuhan itu sendiri yang harus kita terapkan di dalam keseharian. Tentunya adalah dukungan-dukungan keluarga di negara asal, di desa tempat kami berasal atau di kota tempat kami berasal. Ini adalah bentuk kasih yang kami butuhkan. Jangan hanya melihat kehidupan para pekerja migran ini bergelimang dengan sesuatu yang glamor. Oh, penak, gajinya gede, sugih, dan gereja terus mengirimkan proposal ini dan itu pembangunan kepada kami sebagai pekerja migran. Tidak cukup di situ. Kami memang memoles, nah ini lagi, manusia, memoles kesedihan kami, kesendirian kami ini dengan hal-hal yang fisik, yang jasmani. Dan itu secara psikologis memang dilakukan oleh semua, siapapun, tidak hanya pekerja migran, tidak hanya TKW. Kami ingin menampakkan kepada keluarga di Indonesia bahwa mungkin kami baik-baik saja di sini, walaupun mungkin kami harus bekerja lebih dari 8 jam sehari. Kami harus tidur di lantai beralaskan karpet, bukan tempat tidur. Kami kalau di desa, di kota tempat kami berasal, kamar kami ini bisa buat reunian ya. Kalau di sini secukup tubuhnya saja. Kita tidur 2x1, ya itu. Terkadang tidur di atas meja, bukan di tempat tidur. Terkadang kami makan hanya 1 kali, 2 kali sehari. Apakah kami setiap kali menelpon keluarga di rumah akan memperlihatkan tangisan kami, keluhan kami? Tidak. Karena kami adalah manusia yang memoles kehidupan dan rasa sedih ini dengan semua yang baik. Harapannya adalah kita saling mengasihi, bukan mengkasihani. Karena perempuan-perempuan dan pekerja-pekerja migran dimanapun kita berada, kita ini tidak minta untuk dikasihani, tetapi dikasihi oleh keluarga,
di mana mereka bisa memahami kami ketika kami mungkin ingin bercerita, ingin sedikit menangis, ingin sedikit mengatakan bahwa kami capek, kami lelah, kami di sini sakit. Dan yang tidak tiap kali ditelepon hanya untuk, Bu, sampun bayaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami adalah sesamamu manusia. Walaupun kami jauh, berdiaspora dimanapun kami berada, walaupun kami bekerja sebagai pekerja migran dimanapun kami berada, kami bukanlah orang-orang yang butuh dikasihani, tetapi kami butuh dikasihi, didukung dan disupport. Kami berada jauh dari keluarga karena keadaan, karena situasi, tetapi sekali lagi kami adalah sesamamu manusia. Apakah kamu, apakah gereja, apakah ibu bapak saudara-saudari bersedia mengasihi kami seperti kami juga mengasihi sesama kami dan saling memiliki di negara rantau ini? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kami semua adalah warga GKJW. Dan kenapa kami masih tetap mencintai GKJW? Karena GKJW merupakan tempat kami mula-mula mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi dimanapun kami berada, kami akan tetap mencintai Yesus dan tetap cinta kepada GKJW. Terima kasih.
bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum mempersembahkan persembahan kita dasari dengan membaca Alkitab yang terdapat dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita, yaitu kita iringi di dalam hitung jemaat nomor 450 ayat 1. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap tuntunan Tuhan dari awal hingga kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa Yesus Kristus, Engkau ada untuk menyempurnakan kegiatan pelayanan kami dan ibadah kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur untuk itu dan mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami sudah kumpulkan. Kami percaya persembahan kami ini tentunya mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui berkat-berkat yang kami terima setiap hari. Tetapi kami percaya bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini juga akan bisa mendukung setiap kegiatan pelayanan Tuhan, khususnya melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memakai Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai saluran berkat Tuhan di dunia. Kami percaya ketika kami juga menjadi bagian di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, kami pun ikut mengambil bagian dalam pelayanan pelebaran kerajaan Allah di dunia ini. Kami percaya bahwa persembahan kami juga akan memberkati orang lain yang membutuhkan, khususnya mungkin bagi saudara-saudara kami juga yang baru saja tertimpa bencana, di mana mereka mendapatkan rumah yang mereka tinggali, gereja mungkin dalam keadaan rusak. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memampukan mereka, menguatkan mereka, mendampingi mereka di saat-saat sulit yang mereka harus rasakan, seperti Tuhan juga mendampingi kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, negara yang kami cintai, Indonesia, mulai dari aparat yang paling rendah sampai kepada Bapak Presiden Joko Widodo, supaya mereka menjadi aparat yang memang takut kepada Allah dan mementingkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Indonesia. Khususnya ketika mereka juga harus berhadapan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona dan program vaksin COVID-19 yang ada. Tantangan-tantangan yang boleh dihadapi oleh pemerintahan kami, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan selalu mendampingi mereka semua, supaya mereka juga bisa memberikan pemahaman dan kami sebagai warga negara juga bisa menerima
keputusan-keputusan pemimpin kami juga dengan penuh kebijaksanaan. Bapa yang ada di dalam surga, kami sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang berdiaspora, kami juga berdoa untuk setiap sesama kami, pekerja migran Indonesia dimanapun kami berada. Kami yang berada di Taiwan, di Jepang, di Malaysia, dimanapun kami berada, bahkan kami yang saat ini juga berdiaspora di negara-negara di luar Indonesia, Tuhan memberkati kami semua, menemani kami semua, terkhususnya kami juga yang ada di Hong Kong. Kami boleh menemani atau boleh melewati suka dan duka kami bersama dengan kekuatan dari Kristus sendiri, supaya kami tidaklah menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang mudah menyerah, sahabat-sahabat Tuhan yang mudah untuk berputus asa, tetapi sebaliknya, kuatkanlah kami, beri kami hati yang tegar, beri kami sesama yang baik hati, supaya kami juga bisa mendapatkan dukungan-dukungan dan melihat Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, orang-orang yang kami cintai di Indonesia, agar kami semua masih tetap diberkati oleh Tuhan. Kami tidak hanya mengharap bahwa Tuhan memberkati kami secara materi, tetapi terlebih dari itu, bahwa hanya kasih Tuhanlah yang mampu menjaga keluarga kami tetap utuh, melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, dan membantu anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi, bahkan orang tua kami, pasangan hidup kami, agar mereka juga bisa menjalani hari-hari yang penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga hari-hari mereka boleh diisi dengan hari-hari yang bertanggung jawab kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga melindungi dan menjauhkan keluarga kami dari segala sakit, penyakit, dan segala yang jahat. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati kami semua, khususnya pelayanan-pelayanan kami di Hong Kong ini. Pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan hidup kami, tenaga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Maka pakailah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan doa ini biarlah kami satukan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kiranya kita bisa undur di dalam ibadah ini dengan penuh rasa sukacita, dan marilah kita juga bisa saling menjaga satu dengan yang lain dan saling memiliki, khususnya ketika kita masih berada di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, di mana kita juga harus mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjaga kesehatan kita dan kebersihan kita, tidak hanya secara rohani tetapi juga jasmani. Kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah, Kidung Jemaat 341 baitnya yang pertama. Dan karena itu
sumber sukacita kita sebagai saksi-saksi Tuhan datang dari Allah Bapa yang sumber kehidupan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang memberi hikmat, akan selalu menyertai kehidupan kita pada saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.